Penjelasan dari Bareskrim, ya gitu. Mungkin bisa ditampilkan ketika ada sebuah fotokopi ijazah yang itu disebut-sebut ijazahnya Jokowi. Ternyata masyarakat diminta untuk percaya dalam tanda kutip bahwa yang ditunjukkan adalah ini. Narasinya identik. Tapi yang ditunjukkan ke masyarakat dan disaksikan berjuta-juta orang Indonesia adalah ini. Ini berarti harus identik juga dengan pembandingnya yang sama-sama terlipat, sama-sama fotokopi. Bukti dari Bareskrim kayak kemarin, cuman fotokopi aja terlipat ini. Ada kopi di tengah-tengahnya. Ya kan itu, ada tetesan kopi. Mungkin menunjukkan kalau itu fotokopi. Jadi fotonya kopi ini yang jadi ada di situ. Ya, kenapa tidak yang asli? Ini tidak mungkin seorang ini bisa lulus. Mungkin ijazahnya quote and quote asli menurut UGM, tapi tidak melalui proses akademik yang benar. Nah, jadi Dirtipidum yang hanya dengan meraba, terus merasakan, terus ada cekungan, lalu disimpulkan menjadi produk dari handpress atau letterpress, itu kan tidak ilmiah. Subjektivitas dengan meraba, terus merasakan ada cekungan, langsung menyimpulkan bahwa itu produk dari handpress, itu sangat prematur. Sangat prematur, apalagi dibandingkan dengan kesaksian dari yang katanya pemilik percetakan perdana yang dipanggil atau Bareskrim yang datang. Itu dikatakan kesaksian dari percetakan tersebut tidak direkonstruksi bagaimana teknologi seperti itu dimiliki tahun 1985. Makanya pada analisa saya ketika berdiskusi juga dengan Pak Roy Suryo di sebuah podcast, ya saya simpulkan memang dengan bahasa yang dramatisir, 100 miliar % palsu. Menurut saya pertanyaannya gini sebenarnya, pertanyaannya kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Jadi ini sekelas UGM itu melakukan hal-hal yang menurut kami konyol. Konyol sekali. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa itu lulusan UGM asli. S1, S2 kami UGM. Kami sedih dengan UGM yang sifatnya tidak proper kayak gini. Jadi artinya apa? Kenapa UGM tidak kemudian menjadi gold standardnya? Karena UGM pun tidak bisa memberikan sesuatu yang menenangkan. Saya ingin membela UGM dalam hal ini. Tapi kenapa UGM melakukan tindakan tidak proper? Memberi kami skripsi dengan nama Joko Widodo yang lembar pengesahannya tidak benar. Makanya saya menyayangkan kenapa Universitas Gadjah Mada berani melakukan hal-hal yang menurut saya sangat tidak proper ini. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapfor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap. Ya ditahan. Jadi teknologi yang tahun 90-an atau 2000-an itu nggak mungkin dipakai tahun 1985. Jadi kalau ini sebenarnya mau tuntas, serahkan saja lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo ke Singapura, selesai 1 hari jadi. Sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura, ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu. Baik Bu Irma, kita akan nggak usah terlalu berlebihan lah. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapfor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih.
kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Oke, gitu. baik, Kalau Bu Irma. saya melihat ya, beliau ini, si Roy Suryo ini bukan ahli telematika. Kenapa Bareskrim tidak berani menampilkan kayak gini? Itu pertanyaan besar bagi masyarakat. Kalau kemudian kami dikatakan, oh itu dia menganalisis dokumen yang salah. Oke, sekarang dokumen ini dengan dokumen di kepolisian kemarin, ya, identik tidak? Mungkin bisa dikatakan, oh ini ada identiknya, hanya tidak berwarna. Ada yang separuh warna, ada yang ditanda tangannya gini. Oke, itu bisa dicek. Mesin identifikasi itu akan membaca berapa persen identiknya. Secara teknis sangat mudah. Kalau itu ada ijazah yang disebut-sebut ijazah asli, kemudian itu di-scan dengan scanner high resolution atau resolusi tinggi di atas 300 dpi, mungkin bisa di-set 1200 dpi, 1200 dot per inch untuk kemudian ditampilkan secara detail. Ini akan menjawab semuanya. Kalau saja mau lebih baik, Pak Dirtipidum pegang langsung ijazahnya. Tunjukkan, jadi belum dikembalikan dulu. Ini menjawab semua pertanyaan selama ini. Kalau kemudian ilmu pengetahuan kemudian dikriminalisasi dengan hukum, ya ini namanya 2 rel kereta api yang dijadikan satu, ya keretanya pasti terguling. Nggak mungkin, karena kami bicara atas nama data ilmiah. Jadi makanya kami menuntut ijazah yang kemarin dibandingkan itu nomor berapa, ijazah itu clear tidak. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu sudah tepat dan sudah benar. Penyelidikan itu tertutup sifatnya, tetapi demi pelayanan masyarakat dia lakukan terbuka. Karena mereka tahu bahwa ini akan ramai gitu kan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim jelas-jelas bahwa ijazah itu identik sama dengan yang lain. Kemudian yang paling berhak menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli adalah UGM yang reputasinya sudah internasional. Tidak mungkin dia mempertaruhkan itu. Kemudian sudah 39 saksi yang diperiksa mengatakan ijazah itu betul asli dan betul diproduk oleh UGM. Saksi dari UGM, kemudian saksi teman kuliah, saksi bagian administrasi, kemudian juga di dalam bukti induk terdaftar ada, di dalam bukti bayar ada, di dalam nilai ujian ada, foto-foto waktu kuliah, foto-foto kegiatan kemahasiswaan ada, termasuk foto dalam rangka kegiatan yang lain itu ada, dan juga di dalam koran harian Kedaulatan Rakyat tahun 1980 saat Pak Jokowi ujian penerimaan mahasiswa baru, betul ada namanya tertera pada nomor 14, dia lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi mau apa lagi? Semuanya sudah sesuai prosedur ya Pak Susno ya? Sudah. Jadi kalau dari segi hukum, dari segi kepolisian sudah selesai dan tidak bisa maju ke penyidikan karena tidak bisa maju ke pengadilan. Untuk laporannya di Bareskrim. Kemarin tim TPUA sudah mengajukan gelar perkara khusus di mana kami meminta tim TPUA juga berdiskusi dengan kami, Pak Roy dan Bu Tifa dan saya, ya, untuk bisa hadir di gelar perkara khusus tersebut. Dia minta supaya dilakukan terbuka gelar perkara. Si pelapor tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir diperiksa dengan alasan sakit. Semestinya begitu tidak hadir, yaitu Pak Egy ya kalau nggak salah pelapornya, maka itu nggak bisa diproses. Melapor nggak hadir saja kagak. Jadi mestinya pelapor yang harus membuktikan. Nah jadi tapi masih dilayani dengan baik walaupun nggak hadir. Nah kalau masih tidak puas juga, silakan gugat UGM. Artinya dalam gugat UGM ini gugatannya adalah
TUN sebagai lembaga negara berhakkah atau sahkah UGM mengeluarkan ijazah itu kalau mau mainnya panjang ya. Itu main panjang namanya, long play. Untuk sampai ke pengadilan harus ada bukti pidana. Boro-boro sampai ke pengadilan, untuk sampai ke tahap penyidikan saja sudah tidak cukup bukti. Dan itu bukan karena maunya Polri, tapi maunya hukum yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, yaitu hukum acara kita. Menentukan untuk suatu penyelidikan naik penyidikan itu ada standarnya. Standar itu tidak terpenuhi, maka dia berhenti sampai penyelidikan. Nah, sekarang masih ada lagi beberapa yang akan sampai pengadilan. Yang di Polda Metro itu sampai ke pengadilan nantinya. Tapi bukan tersangkanya. Kalau yang di Baris Krim, mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai tersangka. Tapi kalau di Polda Metro, Pak Jokowi sebagai pelapor. Nah, itu bisa sampai ke pengadilan. Nah, kalau dia mau ke pengadilan, sekarang kan sudah ada tunggu saja yang di Polda Metro Jaya. Itu insya Allah sampai ke pengadilan, yaitu laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan fitnah, laporan tentang pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelapor ke Baris Krim. Itu silakan ditunggu sampai ke pengadilan nanti. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah TUN. Silakan. Semua technical report dari laboratorium yang diklaim telah dilakukan, apakah benar? Terus berapa persentase keidentikan tiap dokumen yang dilakukan pencocokan? Dan kalau kami tidak terima juga, ya kami meminta, ya, kalau karena diklaim bahwa Baris Krim ini memiliki hasil yang akurat, maka ya, dan tidak manipulatif, tidak diintervensi, maka harus siap juga diuji dengan laboratorium. Kita minta mulai dari Puspom, laboratorium Puspom TNI. Itu namanya kita merusak citra laboratorium forensik Polri yang dilindungi oleh hukum dan didakui oleh dunia internasional. Jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya. Terbaik itu di Asia Tenggara ini. Kita punya sekolah internasional kepolisian yang namanya GSILEC di Semarang. Ada 122 negara yang belajar di situ dan mengakui laborat kita. Dan laborat kita sering diminta oleh dunia internasional untuk pembuktian. Yang mana laboratorium di Indonesia yang lebih baik dari lapor? Nggak ada. Tenaganya bukan kayak saya ini ya, tamatan Akpol, bukan. Mereka itu doktor, ada yang profesor pada bidangnya.